Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala. Amma ba'd. Sekarang kita akan belajar pelajaran sirah dengan judul Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah Rasulullah SAW meninggalkan kaum muslimin yang mungkin kisah wafatnya Rasulullah SAW sudah kalian pelajari di kelas 5. Wafatnya Rasulullah SAW meninggalkan duka yang mendalam di hati kaum muslimin. Akan tetapi meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal, sudah wafat, dakwah Islam dan pemerintahan Islam itu harus tetap berlanjut, tidak boleh berhenti, tidak boleh bubar. Maka setelah itu kaum muslimin ini dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu khalifahnya ada 4 yang insya Allah akan kita pelajari. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Frasa Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 2 kata khulafa dan kata rasyidin. Apa yang dimaksud dengan kata khulafa? Khulafa itu merupakan bentuk jamak dari kata khalifah. Jamak itu adalah sesuatu yang lebih dari 2 ya. Khulafa itu adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya adalah pengganti. Jadi khalifah itu adalah pengganti Rasulullah SAW. Kemudian kata rasyidin. Kata rasyidin itu berasal dari kata rasyid yang artinya cerdas, bijaksana, dan mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin itu artinya para pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Perlu diingat, Khulafaur Rasyidin itu bukanlah pengganti Rasulullah SAW sebagai Nabi ataupun Rasul. Jadi Khulafaur Rasyidin itu bukan pelanjut Rasulullah SAW sebagai Nabi, akan tetapi sebagai pemimpin yang mengurusi urusannya umat, sebagai pemimpinnya umat, bukan sebagai Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Sekarang siapa aja Khulafaur Rasyidin itu? Mereka ini ada 4 orang. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat sepupu Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib. Pada zaman Khulafaur Rasyidin ini umat Islam bertambah semakin banyak. Wilayah-wilayah atau negara-negara Islam itu semakin meluas. Dan ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya 4 khalifah ini mereka tidak pernah menamakan dirinya dengan Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi mereka menamakan dirinya dengan Khalifah Rasulullah SAW. Nah, terus siapa yang ngasih nama Khulafaur Rasyidin? Yang ngasih nama Khulafaur Rasyidin itu adalah orang-orang setelah mereka yang kemudian menyematkan sebutan Khulafaur Rasyidin kepada mereka. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Artinya kalian haruslah berpegang dengan sunnahku dan petunjuk para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk.
Jadi setelah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ini maksud dari sini adalah kita harus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan setelah itu kita juga mengikuti petunjuknya Khulafaur Rasyidin ini. Apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin itu boleh kita ikuti, karena mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada campuran dari syariat-syariat agama lain atau syariat-syariatnya ditambah-tambahi. Itu enggak. Mereka melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, sekarang apakah sama antara jabatan khalifah dengan jabatan raja atau sultan? Jabatan sebagai khalifah atau amanah sebagai khalifah itu sangat berbeda dengan raja atau sultan. Kalau raja ataupun sultan, jabatannya itu bisa diwariskan kepada anaknya. Sedangkan kalau amanah atau jabatan sebagai khalifah itu tidak bisa diamanahkan atau diwariskan kepada anaknya atau keturunannya. Jabatan khalifah itu diberikan kepada seseorang yang telah ditunjuk dan dibaiat oleh rakyat. Jadi ditunjuk oleh ulama-ulama atau tokoh-tokoh dengan cara musyawarah, dan setelah keluar siapa orangnya yang akan jadi khalifah, kemudian dibaiat sama rakyatnya. Jadi yang memilih bukan rakyatnya, akan tetapi orang-orang yang dijadikan tokoh agama itu melakukan musyawarah, mencari siapa yang layak untuk jadi khalifah. Kemudian setelah ketemu orangnya, maka rakyat langsung membaiat orang itu sebagai. Sekarang apa tugas dari Khulafaur Rasyidin? Tugas mereka itu banyak, sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah membimbing umat agar menjalankan syariat Islam dengan benar. Jadi khalifah ini, mereka ini orangnya sangat cerdas. Mereka sangat mengerti dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi mereka sangat mengerti dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak salah jika Rasulullah memerintahkan kita agar mengikuti petunjuknya Khulafaur Rasyidin. Tentunya setelah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tugas yang kedua, memimpin negara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, melanjutkan dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW. Ini adalah di antara tujuan diangkatnya khalifah, yaitu melanjutkan dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, mengatur kehidupan umat serta melindungi hak warganya. Jadi kalau diangkat jadi khalifah, itu harus bisa mengatur kehidupan umat serta melindungi hak warganya. Yang kelima, memutuskan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Misalkan di antara masyarakat ada perselisihan tentang sesuatu, maka khalifah itu harus bisa memutuskan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi harus bisa, misalkan ada yang bertikai atau bertengkar, itu bisa mendamaikan. Atau terjadi permasalahan sesuatu, itu harus bisa menyelesaikan dan memberikan solusi. Mungkin Ustadz cukupkan pelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.